Pagi Pak Ayu, hari ini kita akan bertanya atau mendengarkan penjelasan terkait dengan sedulur papat lima pancer dari narasumber kita Pak Naim Suryono. Jadi kita melihat pandangan sedulur papat lima pancer dari pandangan penghayat. Yus mas. Halo, selamat pagi, Rayu semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sesuai dengan permintaan teman-teman dari mahasiswa antropologi UNER, kemarin saya itu disuruh membuat skema tentang sedulur papat limo pancer. Sebab banyak orang itu yang bertanya-tanya, sebenarnya sedulur papat limo pancer di dalam ajaran kejawen itu yang bagaimana? Lalu tempatnya sukmo, ruh, nyowo, rogo itu bagaimana menurut ajaran kejawen? Nah, ini saya mau menjelaskan dalam kertas putih supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadi jelas. Nah, karena ini santai, kita sambil ngerokok, sambil saya jelaskan konsep sedulur papat limo pancer. Demikian. Ya, bahwa di dalam konsep ajaran Jawa itu manusia tesing dumati, namanya tesing dumati. Ya, ini tesing dumati. Nah, ini tesing dumati manusia ketika Bapak Ibu belum ada dalam kandungan ibu, maksudnya belum ada dalam rahim. Tesing dumati manusia ditentukan oleh Nur Cahyo. Nur Cahyo. Nur Cahyo ini Bapak Ibu, ini adalah cahaya atau gempilan cahaya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan itu kita umpamakan, Tuhan itu diumpamakan cahaya yang sangat besar, maka di dalam diri ini, di dalam diri manusia ada setitik cahaya. Nah, itu di dalam ajaran kejawen disebut Nur Cahyo. Manusia juga berasal dari ibu. Nah, kalau ibu namanya Nur Buat. Nah, ini adalah sari-sarinya ibu. Nah, lalu kalau bapak ini Nur Roso. Nah, ini dari bapak. Nah, ketika bapak dan ibu ini melakukan hubungan suami istri, Bapak Ibu sekalian, maka di situ antara sperma dan sel telur menyatu dan ada Nur Cahyo, maka di dalam rahim ibu ada kehidupan calon bayi, ya. Lah di sini sudah ada Nur Cahyo, sudah ada nyawa. Ini disebut ruh, Bapak Ibu. Nur Cahyo itu di dalam ajaran Jawa disebut roh suci, atau mungkin ada yang mengatakan rohani. Nah, ini di dalam ajaran Jawa. Lalu Nur Roso, Nur Buat di dalam ajaran Jawa, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam diri manusia, inilah yang disebut sedulur papat limo pancer. Nah, ini sedulur papat ini. Sedulur papat. Nah, di sini ada yang disebut nafsu papat. Nafsu papat itu hitam, itu nafsu angkara murka, merah itu nafsu amarah. Lalu kuning itu nafsu kepinginan, terus putih itu nafsu kesucian. Nah, jadi di dalam diri manusia, setiap manusia itu mempunyai 4 unsur ini nafsu, yang dimaksud dengan angkara murka, amarah, kepinginan, dan kesucian. Ya. Nah, lalu di dalam ajaran Jawa, Roh Nur Cahyo, Nur Roso, Nur Buat, ini disebut nyawa, Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia itu memiliki nyawa itu ketika ketiga hal ini menyatu di dalam rahimnya ibu. Bahwa di dalam kehidupan setelah ada hubungan Bapak Ibu, ada Nur Cahyo, maka di situ ada kehidupan. Nah, kehidupan itulah yang disebut dengan nyawa. Lalu sedulur papat limo pancer ini disebut dengan sukmo. Sukmo itu adalah di dalam ajaran Jawa itu ya sedulur kita sing senengane yang mempunyai nafsu keinginan, misalnya sukmo kencono itu nafsu
birahi, wong lanang seneng karo wong wedok. Kalau dia itu tidak punya nafsu birahi, ya dia tidak bisa seneng sama orang lawan jenis, termasuk perempuan sama laki-laki dan sebaliknya. Itu adalah nafsu, itu nafsu kuning, kepinginan. Nafsu merah ini adalah amarah. Ketika manusia mendengar sesuatu yang gak enak, ngamuk, marah, nah ini nafsu merah. Nafsu merah ini ditentukan oleh getaran-getaran sari-sari bumi dari unsur api. Kalau di dalam diri manusia itu ada unsur api. Lalu hitam ini adalah nafsu yang berkaitan dengan keserakaan, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Ini nafsu hitam ini ditentukan oleh sari-sari bumi, getaran-getaran pengaruh yang banyak itu adalah bumi atau tanah. Lalu di dalam diri manusia ini ada unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Nah, kalau yang kesucian itu unsur angin. Ya, tentunya dengan nafas dalam diri manusia itu manusia diharapkan oleh Tuhan atau Sang Pencipta itu nafas ini adalah bagian daripada kehidupan. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, artinya kita sudah tahu bahwa nyawa itu bagaimana, sukmo atau sedulur itu bagaimana. Nah, ini sukmo atau sedulur. Terus roh itu bagaimana? Nah, ini roh ini. Jadi yang asalnya tadi nur cahyo atau gembilan dari cahaya Tuhan itu disebut roh suci. Nah, terus ini yang namanya raga ya. Ketika bayi dalam kandungan menjadi bayi, menjadi dewasa, menjadi tua, itu ada raga. Maka dengan demikian kita sudah bisa mengetahui nyawa, sukmo, roh dan rogo. Lalu bagaimana dengan jiwa? Ya. Lah jiwa itu begini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang jiwa. Bahwa apabila di dalam kehidupan manusia itu dia mengutamakan nafsu, ya, jadi selalu mengumbar nafsu misalnya, maka dikatakan bahwa orang yang mengumbar nafsu itu jiwanya jelek, dia mengumbar nafsu ya. Tapi kalau dia di dalam kehidupan sehari-hari, dia itu selalu mengutamakan tentang ya menyembah kepada Sang Pencipta, bersujud kepada Tuhan semesta alam, dan dia di dalam kehidupannya itu baik, maka jiwanya baik ya. Jadi jiwa ini adalah implementasi dari kehidupan seseorang. Dia terpengaruh dengan sedulur, dia terpengaruh dengan ruh. Kalau dia kehidupannya selalu hinggapi dengan rohani, maka dia jiwanya baik gitu. Nah, misalnya contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya menemukan dompet ini, ada dompet, lalu di dalam diri saya misalnya ada suara misalnya, wis iku jupuk nae, sapa ngerti duite sini 10 juta, lumayan kena kanggo urip, lalu sama orang ini diambil, padahal ini bukan haknya, maka jiwa yang jelek. Tetapi ketika dia ada dompet, dia mengambil, terus ada yang mengingatkan, ojo misalnya kasihan orang yang kehilangan dompet, nanti dia nggak bisa makan 1 bulan misalnya. Terus kita sadar, lah maka dompet itu dikembalikan pada orangnya, nggak diambil sepeser pun dompet itu, maka dia jiwanya baik. Artinya dia terpengaruh dengan nur cahyo tadi, dia mengutamakan kerohanian. Nah inilah berarti jiwa itu adalah implementasi dari laku kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau orang? Ini sekarang kita nyoba bicara tentang ilmu kanoragan Bapak Ibu sekalian. Bahwa di dalam ajaran Jawa itu kanoragan atau pangeram-merem itu sudah bukan rahasia umum. Orang Jawa itu biasa dengan laku topo 40 hari, nggak makan, mote selama seminggu dan lain sebagainya, bahkan laku puasa dan lain sebagainya. Kalau laku puasa, laku topo, tujuannya adalah untuk kanoragan atau mungkin pangeram-eram, termasuk pengasihan dan lain sebagainya. Maka yang diuti itu adalah sukmonya, sedulur Bapak Ibu sekalian. Jadi sedulurnya itu yang diuti, karena itu kanoragan, terus pengasihan dan lain sebagainya, ilmu yang bermacam-macam. Itu nanti ilmu itu akan mancing, akan menyatu dengan sedulur kita, sedulur papa tadi. Ya. Maka dengan demikian, kalau orang sudah belajar ilmu, terus dia pada saat dia menuju kematian, ilmu itu tidak dibersihkan di dalam raganya, maka yang namanya ruh suci
itu tidak bisa manunggal dengan alam jati atau alam kasuwargan, karena rohnya akan menyatu dengan, dia akan ini ketarik dengan sedulur. Jadi dia tidak bisa naik ke alam kasuwargan karena ilmu-ilmunya tadi menyatu dengan sedulur, ya. Lah sedulur itu Bapak Ibu, kalau kita waktunya besok dipanggil oleh Sang Pencipta, rohani akan, hukumnya rohani itu akan kembali, atau roh itu akan kembali kepada alam kasuwargan atau alamnya Gusti Allah, begitu ya. Lalu sedulur ini yang hitam, merah, kuning, putih. Kalau hitam pengaruh dari tanah, kalau yang asalnya tanah akan kembali ke tanah, yang asalnya api akan kembali ke api, yang asalnya air akan kembali ke air, yang asalnya angin kembali ke angin. Makanya kenapa kok orang Jawa itu memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 1000 hari. Tujuannya adalah agar yang asalnya tanah itu betul-betul menjadi tanah yang baik. Menjadi air, ya air sing apik yang bermanfaat bagi kehidupan. Menjadi api, ya api sing baik untuk menjadi kehidupan. Karena 4 unsur ini, 4 unsur alam semesta ini, itu akan kembali kepada asalnya manakala manusia di dalam kehidupannya selama hidupnya itu melakukan hal-hal yang baik. Nek amal ya amal sing api, nek dharma sing tanpa pamrih dan lain sebagainya. Maka dia akan kembali kepada asalnya, roh sucinya tadi atau rohaninya. Mungkin sementara itu Bapak Ibu sekalian, dan di sini kebetulan saya santai lagi ngobrol dengan Pak Wahyu dan Pak Wahyudi yang bagian nyoting, dan ada teman dari Blitar, ini dari tamu-tamu yang kebetulan ngumpul lagi santai. Mungkin itu sementara yang kita diskusikan. Ini di video apa ini? Nah, ini gambarnya kita, ya, ini adalah gambaran yang tadi. Nanti Bapak Ibu kalau ingin diskusi tentang apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu nyawa, apa itu sukmo, dan apa itu raga, mohon hubungi Nain Suryono di 0812 352 5049. Silakan kita bisa diskusi secara spiritual agar Bapak Ibu memahami dan mengerti apa yang dimaksud spiritual Jawa tentang sedulur papat limo pancer. Terima kasih Bapak Ibu, rahayu semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan saya sampaikan selamat pagi. Matur nuwun. terima kasih.